Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Miss Hidai di Ngeritmis Spirit with Miss Hidai. Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu. Andai dia tahu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jumpa lagi ya kita ya di Jumat sore. Oke. Oke semuanya, apa kabar di rumah? Aduh Mbak Reni Syabisya, aduh aku jadi nostalgia ke tahun 90-an. Dulu dinyanyiin ya sama siapa? Sama Kahitna ya, oke. Kata Nisar, serasa nostalgia, iya alhamdulillah ya. Emang Misi Dema akan loncat-loncat timelinenya, waktunya dari masa ini ke masa dulu, lagu lama, lagu ini yang penting matching dengan materinya. Nah, boleh kasih komen ya. Kira-kira Miss Day dengan lagu itu mau ngomongin apa sih ya? Boleh dong teman-teman dikasih di komen ya. Tebak-tebakan nih ya, biar apa namanya? Kita nyambung kira-kira hati pikiran Miss Day sama teman-teman nyambung nggak? Miss Day nyanyi lagu itu kenapa? Mau ngomongin apa sih gitu ya? Sebelumnya kita baca doa dulu yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasyidul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Ayo ditunggu komennya. Kirain habis doa udah ada yang komen. Taunya ikutan doa semua ya. Alhamdulillah. Ya insya Allah kita dibiasakan ya dalam setiap pertemuan. Kita baca doa. Kita berlindung dari godaan setan. Lalu kemudian kita memberikan sholawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi di hari Jumat kayak gini nih guys. Nih hari yang terus apa ya, sakral banget nih Jumat ya. Sedekah udah belum? Sholawatan udah belum ya? Al-Kahfi udah belum ya kan? Jadi Jumat Masya Allah, Allah kasih satu hari ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan semuanya ya. Oke, kata Reni cinta atau feeling. Mau ngebahas feeling. Andai dia tahu feeling. Oke. Kata Nizar ngomongin apakah dia cinta atau tidak. Boleh ya. Kita bahas apa ya?
Miss Day itu dulu deh apa? Panggil-panggil dulu ya, sapa-sapa. Oh iya, biar kayak di radio, kalau ada mau yang salam-salam ya, komen aja. Misi deh bacain, siapa tahu dia nanti ngedengerin ya. Ini kan ini kan insya Allah everlast ya guys rekamannya ya. Jadi mudah-mudahan sama YouTube sama Facebook sama Instagram nggak dihapus kan. Jadi kalau mau salam-salam, ada ucapan cinta kepada siapa yang disayang, nggak bisa ngomongnya mau lewat acara ini juga boleh ya. Titip aja ke Miss Ide di komen ya. Halo MAB, Lilis Rohmayati, Silvi Monika, Afia Sulaiman, Nurmala, Budi Wahyudi, terus Zakiyah, Abdul Aziz, Kamelia Emil, Mbak Widya, Wulan, wah Wulan setia banget ya. Oke, kata Afia Sulaiman bicara tentang aliran cinta. Oke, bahasa cinta atau aliran cinta. Budi Wahyudi bilang feeling itu lebih baik didukung atau menaklukkan. Ini maksudnya nanya apa mau ngomong nih? Oke, nanya ya. Tergantung kebutuhannya. Nanti kita bicara tentang kebutuhan cinta deh, kebutuhan pasangan. Mudah-mudahan insya Allah nyambung. Baca di I Know You Couple ya bahwa sebetulnya kalau kita masing-masing itu tergantung aja kita butuh ditaklukkan, butuh menaklukkan, butuh didukung atau butuh mendukung atau memang butuhnya yang mau asik-asikan aja yang sama aja gitu, yang sesama. Jadi nggak ada yang salah dalam couple sebetulnya ya. Yang salah adalah ketika kita salah menyikapinya, nggak mau belajar. Kalau orang feeling, ya kalau laki-laki terbaik yang kita sarankan di Steven ya menikahlah dengan tipe intuiting yang mendukung perempuannya pastinya ya, istrinya mendukung atau yang istrinya thinking misalnya biar lebih nurut sama feelingnya. Tapi nggak semuanya butuh yang seperti itu. Ternyata ada kok tipe feeling yang mungkin dia nakal, jadi dia butuh orang yang lebih tegas gitu, dia butuh ditaklukkan bisa juga gitu ya. Jadi kalau apa ya, kalau pembahasan sama Missy Day seperti itu teman-teman ya, menggunakan ilmu Stevennya itu ya jangan saklek gitu. Maksudnya kita memang apa? Karena Steven salah satu golden rules-nya kan tidak boleh ada pembenaran dan Steven menjadi solusi dari semua permasalahan. Jadi artinya mau butuh yang mana dulu nih. Nah, kita bicara tentang kebutuhan. Itu juga yang akan Miss Day bahas terus di I Know You ya kan, bicara tentang kebutuhan cinta itu di I Know You ya. Kata Wulan katakan cinta ya Miss. Oh, cari ilmu tentang couple jangan langsung aja pesan buku I Know You Couple-nya ya. Oh iya dan informasi insya Allah nanti malam jam 8 ya Miss Day nemenin teman-teman I Know You Lovers. Nah, I Know You Lovers adalah komunitas keluarga besarnya I Know You ya, yang buat teman-teman yang sudah punya buku I Know You, mau I Know You Parenting, mau I Know You School, mau I Know You Couple, atau punya tiga-tiganya, langsung aja ya saat ini juga klik di link yang Missy Day kirim tadi di postingan Instagram dan Facebook terbaru. Langsung klik link di situ, isi nanti Mas Norman invite teman-teman untuk masuk ke dalam I Know You Lovers. Dan nanti malam adalah jumpa perdana tatap muka Missy Day dengan teman-teman yang sudah terdaftar di I Know You Lovers ya. Untuk Q&A. Nah, asik dong. Boleh secara tatap muka kita nanti bisa bahas dan beda karena apa bedanya Miss dengan di ngerit Miss gitu. Ya kalau di ngerit Miss ya begini ya Missy Day ini ketemu dengan banyak orang ya kan permasalahannya macam-macam mungkin tidak bisa spesifik jawabnya gitu kan jadi nanti kalau di I Know You Lovers apalagi kalau grup VIP-nya grup VIP adalah yang memiliki triloginya jadi I Know You Couple, School dan Parentingnya punya tiga-tiganya yuk kita ngobrol lebih dalam. Kalau teman-teman nanti butuh pendampingan nanti juga kita bikin beberapa kemudahan-kemudahan dalam teman-teman bertumbuh. Budi Wahyudi, ya dapat bukunya gimana, Miss? Boleh langsung dipesan. Miss dia nggak jual di Gramedia atau di toko buku yang lain. Ada di Shopee sebetulnya. Ya, silahkan aja cek di Shopee. Boleh pesan lewat sana atau lewat para reseller juga ada ya yang mungkin kenal dengan para resellernya atau langsung aja ke I Know You Center
ya, atau Mas Budi boleh catat nomornya 08 212 577 9977. Ini nomor I Know You Center nih bagusnya adalah dia nomornya kalau bagi Miss Dedi udah dihafal ya karena 08 itu kan nomor yang biasa dimulai ya. 08 212 ada artinya dong 212 ya kan. Terus 577 gitu. Jadi ada 5 mesin kecerdasan ya. Ujungnya 77 ya. Al-Fatihah kan ada 7, cahaya di pokoknya sama-sama dikasih makna aja ya. 9977. 9 itu personality genetik gitu ceritanya gitu ya. Kata Mbak Widya berharap ada cinta yang sama di antara kita Ini masih ya, ini masih kuis yang tadi nih. Miss Ida tadi kan nyanyi bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi. Ini ceritanya kira-kira lagu. Nah, Miss Ida itu sebagai seorang singspirer, maka memang punya double job ya. Setiap kali manggung nih, setiap kali punya kelas kayak gini, mesti mikirin dua hal. Apa itu? Satu materinya, yang kedua lagunya. Jadi jangan sampai lagunya cuma pemanis doang. Tapi kita kalau nanti belajar di Stephen Teaching ada molar berpikir yang sampai kepada meaning. Jadi meaningnya nih apa sih gitu. Nah, Miss Ida tanya nih ke teman-teman, kira-kira teman-teman sepemahaman nggak sama Miss Day? Lagu Andai Dia Tahu tadi itu mau diomongin tentang apa sih Miss Day ini gitu kan? Tadi udah ada yang pada jawab lucu-lucu ya. Bicara cinta, aliran cinta dan sebagainya ya. Oke, jadi kalau Miss Day lihat di dalam liriknya Andai Dia Tahu, ini kadang-kadang gini sih ya, memang lagu cinta tuh banyak banget ya. Dulu Miss Ida juga punya apa apa namanya lagu-lagu ciptaan Miss Ida yang lagu cinta banyak banget, belum belum dirilis tuh, masih masih utuh. Ada yang mau nyanyiin, ada yang mau mau apa di diterbitkan gitu ya, diorbitkan. Kalau Miss Ida sih setelah jadi singspirer, setelah dibelokkan sama Allah gitu ya. Alhamdulillah jangan sampai deh jadi penyair yang melenakan ya, tapi justru adalah para penyair yang mengagungkan Allah. Jadi bagaimana syair-syair itu menjadi membuat kita dekat sama Allah, mengingat kebesarannya Allah. Jadi setiap lagu yang Miside ambil, yang Miside nyanyikan, insya Allah tidak hanya sekedar ya cinta-cinta monyet, cinta-cinta pacar, cinta apa namanya, hmm, apa ya cinta-cinta yang haram ya istilahnya ya, tapi coba dimaknai dengan sesuatu yang lebih lebih lagi gitu. Jadi lagu tadi ya kalau Miside melihat liriknya, bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Nah, kalau Misida ini lirik ini tidak Misida pikirkan tentang hanya sekedar pasangan atau pacar yang deg-degan gitu ya. Kalau dia ngerti nggak sih kalau aku cinta sama dia gitu. Tapi justru malah kebayang ketika Misida itu melahirkan, punya anak. Sejak dia hadir, dia tahu nggak sih kalau hatinya Misida ini sayang banget gitu sama anak, ya kan? Terus mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang kurasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang kudamba? Misidanya sayang banget sama anak. Mungkin juga itu yang dirasakan oleh para orang tua ya kan? Tapi kan kita nanya lagi, dia pada ngerasa nggak ya? Anak-anak tuh tahu nggak sih kalau kita sayang sama dia gitu? Anak-anak kita mendamba anak kita sayang sama kita. Tapi mereka ngerti nggak sih kalau orang tuanya tuh sayang gitu? Karena apa? Karena dulu misalnya kan GR banget lah ya. Namanya anak sudah dilahirkan, disusui, dirawat gitu ya. Rasanya ya wajib aja gitu. Ih, keterlaluan banget lo kalau nggak cinta sama gue gitu kan istilahnya gitu ya. Tapi ternyata
Tapi ternyata ada satu kejadian ya yang teman-teman bisa baca di buku I Know You Parenting, bahwa ada satu masa kakak Salma, anak Miss Day yang disayang banget itu ya, dia begitu kecewa ya gitu sama Miss Day. Kapan sih mamanya ini matinya gitu. Bener-bener dia bete banget, marah banget gitu. Jadi sampai Miss Day tuh kalau melihat di dalam bola matanya dia tuh kayak, ini kayak benci banget gitu. Nah itu dia yang membuat Miss Day tuh patah hati banget tuh di situ gitu. Enggak, sekarang akhirnya gitu ya cari ilmu, ngelmu nih ceritanya nih, ilmu parenting gitu. Gimana ya caranya ya? Kan aku cinta banget sama anak, sama pasangan, sama bapak ibu, sama pokoknya sama orang-orang tercinta yang memang semestinya kita cinta banget. Tapi kok seringkali tuh konflik, clash gitu ya, apa namanya, nggak cocok gitu, berantem. Terus pada akhirnya ini beneran cinta nggak sih gitu. Nah itu yang kalau Misida ini menyebutnya akhirnya bikin teori yang namanya aliran cinta. Tapi tadi siapa tuh yang jawab aliran cinta? Ye, kamu benar, Afia Sulaiman ya, alhamdulillah. Misida mau bicara tentang aliran cinta dan bahasa cinta juga ya. Memang ada ahli-ahli yang bikin teori dari barat. Kalau Misida sih tadi ya, ilmunya di Steven, belajar melalui Al-Quran, hadis, juga mendengarkan ceramah-ceramahnya para ustadz gitu kan, ustazah gitu kan, pengen tahu betul gitu sebetulnya apa sih, dan dari belajar di ilmu psikologi ya di Fakultas Psikologi dulu, pengen tahu gitu sebenarnya manusia itu seperti apa sih yang tersimpan di kepala dan hati mereka gitu, yang bicara tentang cinta pastinya. Nah ini dia yang akhirnya eh Miss Sidai coba ya kan, skemakan aliran cinta, terus bahasa cintanya gitu ya, yang itu Miss Sidai tulis di buku I Know You Parenting teman-teman. Kan tadi kayak lagunya yang akhirnya Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku, andai dia tahu. Nih, ada kata-kata satu kalimat itu tuh sebagai kunci di lagu ini. Andai dia tahu. Artinya apa menurut teman-teman? Kira-kira si orang yang nyanyi ini atau pencipta lagunya atau misalnya kita yang nyanyiin itu, kira-kira kita udah nyampein belum sih ke orang yang kita cinta tuh, kalau ada kata-kata andai dia tahu gitu ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Apa sih interpretasinya terhadap lagu ini tuh apa? Sama nggak sama Missy Day? Karena kalau interpretasi Missy Day terhadap lagu ini ya, mungkin ya waktu dibuatnya adalah dia apa namanya, secret admirer. Nah ya kan, makanya kadang-kadang lagu ini juga Missy Day buat untuk Missy Day nyanyiin buat thinking ya, lebih tepatnya sebetulnya pada orang thinking tuh banyak yang secret admirer, suka tapi nggak berani ngomong gitu, kecenderungannya begitu. Nur Fatma, aliran cinta atau bahasa cinta pada anak atau pada pasangan? Berapa lama dulu Miss dapatkan setelah belajar Stephen? Setelah belajar Stephen. Miss Ida itu sebelumnya kan memang di psikologi, belajar tentang dunia parenting, dunia pendidikan, dan masuk ke dunia psikologi anak gitu ya. Jadi memang banyak belajar tentang hal itu gitu. Terus terutama adalah ketika mendapatkan bahasa aliran cinta tuh setelah belajar Stephen, tapi kemudian juga sudah mulai mengajarkan dan menerima konsultasi, menerima curhatan. Ternyata Miss Ida melihat ada satu yang missing ya, yang jarang dibahas sama orang gitu ya, bahwa ada aliran yang mampet gitu, ada aliran cinta yang mampet, dan kemudian ada bahasa yang nggak sesuai, yang pada akhirnya berpola pada permasalahan banyak orang. Berapa lamanya Miss Ida nggak yakin waktunya precise gitu ya, tapi sepanjang perjalanan dan sampai hari ini Miss Ida masih mencoba terus mencari hal-hal baru dari banyak masalah, dari konflik, dari curhatan gitu ya, yang mudah-mudahan nanti menghasilkan solusi yang lebih sesuai juga dengan apa yang dibutuhkan sama teman-teman. Oke, jadi kalau di dalam aliran cinta itu, teori aliran cinta itu ini dalam hubungan keluarga ya, kecenderungannya adalah seorang ayah itu ketika gini, dimulai dari pernikahan dulu kan, makanya misalnya dia tulis di I Know You Couple, permasal apa
langkah pertama sebuah keluarga dibangun adalah pada saat menikah, ya kan? Jadi ketika seorang laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-lakinya, lalu kemudian mereka menikah, maka itu kan dulu begitu tektok-tektok cintanya, gitu ya. Begitu hamil, nah begitu hamil punya anak, hamil aja si suami sudah mulai lebih sering ngobrol sama si dedek bayi yang di perut tuh. Hati-hati ya gitu. Terus nanti kalau mamahnya salah makan diomelin. Kasihan dedeknya gitu. Padahal anaknya belum lahir nih guys, gitu kan. Mulai tuh si ibu kenapa kasihan dedeknya, kan gue pengen makanan ini, gue kan muntah-muntah gitu kan. Ini gue lagi suka. Iya tapi kan itu panas buat bayi, jangan gitu. Mulai tuh, mulai terjadi jealousy. Jealousy, kecemburuan ibu ya, calon ibu dengan calon anaknya. Udah tuh mulai tuh bibit-bibit tuh. Dan ini biasanya nggak pada disadarin, tidak disadari oleh banyak pasangan. Sampai akhirnya anaknya lahir, ibunya masih kesakitan, masih lemes, masih dibius mungkin. Si bapaknya sudah excited dengan makhluk baru yang muncul di keluarganya dia, dan dia merasa oh ini dia darah dagingku. Apalagi kalau dia anak laki-laki ya. Oh dipuja-puja banget, ini dia ya, pangeranku, keturunanku dan sebagainya. Si ibunya yang habis melahirkan lupa disayang-sayang ya, bahkan ketika apa dalam kondisi masih sakit, masih jahitan di sana sini, masih menyusui, bapak lebih sering memperhatikan anak, terus apa si ibu terabaikan, bahkan kadang-kadang diomelin juga kalau nggak makan, diomelin gara-gara apa, nanti air susunya nggak ada, adiknya lapar. Buat kepentingan siapa? Bapaknya sebetulnya baik, suaminya baik ya, tapi kesalahan bicaranya itu loh kurang tepat menurut Miss Ide kalau menggunakan bahasa itu gitu. Ayo mama makan. Kalau nggak makan nanti air susunya nggak keluar, kasihan adeknya gitu. Nah ini sebetulnya mungkin laki-laki bapak-bapak ini banyak yang nggak ngerasa nih dari hasil konsultasi ya, banyaknya. Di mana salah saya, Miss? Kan bener kan? Itu kalau susunya nggak ada, anak saya makan apa gitu? Betul Pak, itu bagus banget. Suami apa ayah yang bertanggung jawab, tapi suami yang kurang peka gitu. Ingat ya, begitu kita punya anak perannya sudah dua tuh. Tiga, tetap jadi anak ya dari orang tua kita, lalu jadi suami atau istri, lalu jadi ayah atau ibu. Nah ini harus pandai memainkan peran ini gitu ya. Memainkan perannya secara adil gitu, harus pinter tuh. Jadi tadi ketika seorang ayah meminta istrinya untuk banyak mengkonsumsi makanan, tapi tujuannya hanya untuk anak, bagus sih sebagai ayah oke, tapi sebagai suami kurang. Dan ini yang kemudian membuat si istri mulai terasa oke, fine, gara-gara anak ya, lu cintanya cuma sama anak. Gue yang udah ngasih lo anak, yang udah ngelahirin, udah dedel duel nih badan, kurang diperhatikan. Nah, mulai deh itu. Mulai jadi masalah. Nah, ini Miss Ide melihat ini tuh di lapangan, bukan di buku. Ya. Makanya Miss Ide tulis di buku gitu. Dan bahkan sampai terjadi kasus, terjadi perceraian, benar ini arahnya dari arah sini gitu. Dan maksudnya gini, pertengkaran banyak, tapi kemudian perceraian tuh yang di depan mata Miss Ide ya, maksudnya dia benar-benar dimulai dari konsultasi sebelum terjadi perceraian sampai bercerai, itu permasalahan ini utamanya gitu. Meskipun habis itu ada faktor-faktor berikutnya. Tapi ini jadi masalah penting banget teman-teman. Ya, aliran cinta. Maka semestinya cinta itu mengalirnya di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Kalau dalam pasangan dan keluarga ya, sebaiknya seorang suami, seorang ayah tetap berperan sebagai suami dan memberikan haknya dulu kepada istri. Ketika Mesida perbaiki nih, dulu juga begitu. Jadi pada kenyataannya Mesida juga gitu. Suami Mesida seringkali nelponnya, adik lagi ngapain? Adik lagi ngapain? Adik udah makan belum? Aku juga belum makan loh, aku nggak ditanyain gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin terlupa. Lalu kemudian kita kalau Mesida dulu disepakati gitu, boleh nggak aku dulu yang ditanya? Lalu aku akan senang, aku akan bahagia, lalu aku akan ngasih anakku makan dengan bahagia, boleh gitu. Nah ini aliran cintanya. Maka sekarang
Anak-anak yang kadang-kadang ngecemburu gitu. Kalau ayah pulang mesti yang dicari mama. Mama mana? Gitu. Ih, anaknya nggak dipanggil gitu. Iya, mamah dulu gitu. Mamahnya bertenaga, memberikan energi yang besar buat anak-anaknya, buat suami juga. Nah, ini namanya aliran cinta. Terus yang kedua adalah tentang bahasa cinta. Kayak tadi tuh ya lagu Andai Dia Tahu. Ini kan kalau andai dia tahu berarti si orang ini kan belum ngomong gitu. Dia ngerasa, ya kan? Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Iya, dia nggak ngomong sih ya. Jadi gimana dia mau tahu gitu? Dan seringnya karena nggak tahu, ya udah dilewatin gitu aja. Kan kita bukan cenayang ya kan? Kadang-kadang nih ada tipe-tipe yang memang kecenderungannya nggak mau ngomong. Terutama tipe atas nih, tipe thinking, intuiting, mau laki mau perempuan, paling parah memang di laki-laki karena kan itu kan secara gender ya. Nah, tapi perempuan-perempuan thinking dan intuiting juga kadang-kadang gitu. Mestinya dia udah ngerti dong, Miss gitu. Eh, Gimana maksudnya gitu kan? Mestinya dia udah ngerti dong sikap saya kayak gini, saya ngomongnya kayak gini, saya sindir-sindir. Mestinya dia ngerti dong ketika dikonfirmasi nih. Bapak ngerti nggak? Ibu ngerti nggak? Enggak gitu. Adik ngerti nggak? Kakak ngerti nggak? Enggak, orang nggak pernah diomongin. Nah gitu ya. Ternyata guys, dalam dunia keluarga, berpasangan, cinta, apapun itu sebenarnya, yaitu pakai bahasa manusia gitu, pakai bahasa komunikasi ngomong, bukan bahasa kalbu. Mau sejago-jago apapun, orang bisa membaca gesture, bisa membaca raut wajah, tetap aja perlu ngomong. Agar apa? Agar nggak salah gitu. Agar nggak salah dan pada akhirnya apa? Tadi menghasilkan miskomunikasi, berantem yang nggak penting gitu. Nah, ini pembahasan ini sebenarnya Miss Ide tulis ya yang dibikin. Thank you ya Mas Yudi ya. Mas Yudi merangkum dari kata-kata Miss Ide. Kemarin Mas Yudi habis ikut Steven Parenting kan. Jadi ada dalam parenting tuh Miss Ide biasanya menyampaikan kepada teman-teman dan boleh nih teman-teman cobakan di rumah ya. Ini udah Miss Ida cobakan di rumah juga gitu kan. Jadi it works gitu. Untuk tahu sebenarnya aliran cinta kita sudah ngalir atau belum, bahasa cintanya cocok atau tidak sesuai kebutuhannya atau enggak itu yang Miss Ida coba lakuin. Jadi simple sebetulnya. Kita tuh kadang-kadang ya kegeeran guys. Kegeeran kalau eh, bahasa cinta kita itu sampai kepada orang yang kita cintai. Istilahnya kita ngirim pesan, ngirim WhatsApp ya kita kita GR kalau itu nyampe gitu. Padahal ternyata belum centang biru gitu ya, belum belum nggak nyampe, bahkan masih kotak gitu, masih loading tuh gitu. Terus kita mulai tuh nyalah-nyalahin macem-macem gitu, blaming. Oh wifi-nya nih, oh ini nih dasar nih apa handphonenya nih kurang nih, apalah segala macam semua salah. Dalam komunikasi juga kayak gitu. Banyak orang merasa GR bahwa keluarganya, anak, istri, suami tuh merasa kalau kita sudah memberikan kasih sayang kepada mereka. Sudah apa? Kegeeran kalau mereka ngerasain cinta kita, gampangannya gitu. Nah, ternyata kalau dicobain, Masya Allah deh. Jadi ada kata-kata kuncinya. Kata-kata kuncinya tuh begini. Kadang-kadang kita nanyanya gini, menurut kamu mama apa kamu sayang nggak sih sama mama gitu ya? Ini pertanyaan yang paling sering disampaikan nih pada banyak keluarga. Kamu sayang nggak sih sama mama? Kok gitu ya? Waduh, kalau kayak gitu bahaya tuh. Kalau untuk ngecek, ya Miss Ide nggak menggunakan kata kamu sayang nggak sama mama gitu. Karena rata-rata ya jawabannya ya masa gitu aja ditanyain, nggak penting banget sih gitu. Paling kalau udah ABG ya. Jadi Miss Ide sih coba menggunakan bahasa yang berbeda. Dibalik gitu bahasanya. Coba ya nanti apa dan ini
Kalau bisa sih memang formatnya begini gitu. Menurut kamu, mama ayah sayang nggak sih sama kamu? Gitu. Ya, coba ya, boleh dipanggil kakak, boleh dipanggil adik gitu. Dulu Miss Ida cobakan nih. Dulu deg-degan banget. Ini juga Miss Ida hasil ilmu parenting sebetulnya ya. Ini di bahasa-bahasa teman-teman NLP mungkin ya, atau orang-orang yang sering menggunakan bahasa-bahasa, banyak nih yang menggunakan bahasa-bahasa sugesti begini. Terapannya gimana gitu. Nah, Miss Ida cobain nih waktu yang Kakak Salma dalam proses terapi cinta tuh ya. Udah deg-degan banget, ya Allah, ini coba kalau aku ngasih pertanyaan kayak gini, dia jawab apa ya? Beberapa tahun yang lalu ya. Berapa tahun ya? 7 tahun yang lalu kali ya. 7 atau 6 tahun yang lalu, lama lah pokoknya. Miss Ida tanya, kakak, menurut kakak, mama sayang gak sih sama kakak? Terus dia ngeliatin aja, sayang katanya. Udah sayang banget tuh, alhamdulillah. Eh, emang kenapa kak? Dari mana kak kakak tahu kalau menurut kakak tuh bagian mana yang menurut kakak mama sayang? Iya kan, soalnya tuh mama tuh ngebolehin aku bobok sama mama gitu. Ya Allah. Jadi cuma karena boleh bobok sama mama menunjukkan bahwa mamahnya sayang gitu. Jadi yang mama beliin kemarin itu nggak berarti sayang kak. Iya sih, tapi ya kan emang semestinya begitu ya mah. Tapi kalau boleh bobok sama mama tuh berasa banget tuh. Aku seneng banget tuh. Jadi pernah ada masa dia memang stres banget ya ketika misalnya mengikuti ini kayaknya belum tahu Steven ya. Jadi mengikuti gaya parenting orang lain. Nah, kan kalau di teori parenting yang lain itu ya, yang nggak belum menggunakan Steven kan itu gaya parenting umum tuh. Jadi biasanya aturannya saklek satu. Anak mesti dipisahkan tidurnya. Ya, betul di dalam Islam iya. Pada usia sekian dipisahkan tidurnya. Cuma cara-caranya kita nggak dikasih tahu bagaimana cara membuat mereka mengerti bagaimana cara dipisahkan. Nah, waktu itu kakak belum ada adik deh kayaknya. Jadi itu pun Masida sudah siapkan kamar. Ayo kak, ini boleh bobok di sini. Mama sama ayah bobok di kamar ya, gitu. Itu dia nangisnya kejer banget. Nangis kejer, oke kakak butuh apa? Kasurnya diperbagus, udah diperbagus, masih juga. Dan ternyata kalau misalnya malam-malam tuh nengok kamar dia kayak lagi begini dan lagi ketakutan gitu, kayak lagi sedih, kayaknya dia tidurnya nangis. Itu bertahun-tahun kayak begitu, gila ya maknya ya, nggak ngerti banget. Astagfirullah. Dan ternyata kalau misalnya satu hari, misalnya memperlonggar aturan gitu ya, oke ya kalau malam minggu baru boleh bobok gitu, seneng banget dia. Apaan sih cuma diajak bobo bareng aja, seneng banget, ih lebay ih gitu. Nah dulu kan belum ngerti dan ternyata itu menyakitkan banget buat dia. Makanya penting banget ya teman-teman belajar Stephen gitu. Misalnya nih teman-teman mengikuti teori parenting manapun silahkan ya, tapi memang yang sangat spesifik ketika kita menggunakan Stephen adalah cara ngomongnya, pendekatannya sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Kalau memang aturannya adalah oke, anak usia sekian itu harus dipisahkan tidurnya, oke. Tapi ada pendekatan-pendekatannya sebelum dia bisa tidur sendiri dengan bahagia. Gitu. Kalau untuk anak thinking akan berbeda. Kalau anak thinking memang kecenderungannya dia lebih seneng tidur sendiri. Kalau orang tuanya justru yang ngelon-ngelonin dia di kamarnya dia, hati-hati tuh. Nanti anaknya mulai terbiasa, akhirnya susah mandiri, terus nanti komplain lagi. Kata Miss Ide, anak thinking mandiri. Kok anakku nggak mandiri? Begitu di cross check, kata anaknya dulu sih aku mandiri, Miss. Cuma mamahku tuh yang nggak mandiri, yang bikin aku tuh apa namanya nggak mandiri, apa-apa dibantuin. Oh rata-rata begitu deh ya. Oke, bicara lagi kembali ke Miss Ide kalau udah ngomong kasus ya, gemes gitu ya. Ternyata ketemu tuh masalah-masalahnya ujung-ujungnya di ketidaktahuan orang tua sih pada akhirnya. Oke, tadi tuh berarti Miss Day kan bertanya menurut kamu Kak, Mama sama Ayah sayang nggak sama kamu? Itu format pertanyaannya begitu. Jawabannya bisa ada tiga alternatif. Satu, sayang seperti yang Salma sampaikan tadi, maka orang tua mestinya bersyukur, sujud syukur, alhamdulillah ya Allah gitu ya.
bahasa cintaku sampai gitu. Dan kemudian dispesifikkan mau apa? Mau tahu nih apa sih hal apa sih yang membuat yang nancep banget di dia sehingga membuat kasih sayang orang tuanya tuh terasa gitu. Nah, begitu si adik ada apa ditanyakan sama adik waktu adik umur masih kecil banget ya 3 tahun 4 tahun gitu. Adek, menurut adek mama sayang nggak sama adek? Sayang dong, kata dia. Kenapa dek? Kan mama sering beliin jalan-jalan. Bahasa sensing banget, ya kan? Ternyata dua dua tipe aja sensing dan feeling yang dibesarkan dalam lingkungan yang sama, dilahirkan dari rahim yang sama, punya bapak ibu yang sama. Bahasa cintanya beda. Kalau kita nggak menggali ini, ya pantas aja sepanjang perjalanan banyak amat kasusnya gitu. Kayak Missy dia pegang banget tuh ya sejak penggalian beberapa tahun yang lalu itu. Oke, kakak hadiah utamanya kalau dia prestasi atau bahagia bobok sama mama. Kalau adek ya tetap aja bahasa sensing, gak jauh-jauh beda, jalan-jalan, beli-beli gitu. Tadi siang Missy Day cek lagi. Missy Day cek lagi nih pada saat Missy Day mau menyampaikan ini ke teman-teman kan riset dulu dong gitu kan. Kakak, menurut kakak mama ayah sayang nggak sih? Iya sayang. Di usia nyaris 17 tahun ini Missy Day tanya, kenapa kak? Gitu. Apa yang kakak rasakan nih di usia ini? Apa yang membuat kakak yakin bahwa mama dan ayah sayang? Sering ngajak aku ngobrol. Tuh, bahasanya tuh. Bahasa anak feeling. Diajak ngobrol aja udah terasa sayangnya. Sering ngajak aku ngobrol, terus kalau ayah tuh mah, kemarin aku peluk ayah, ayah ngebales pelukan aku. Terus ayah suka muji-muji aku juga. Terus ayah tuh apa? Suka nanya-nanya, aku mau ini apa enggak gitu. Kalau kalau ayah ada duit sih dibeliin mah gitu. Tapi itu aja aku udah seneng gitu, ditanyain aja udah seneng. Itu cara penggaliannya pada anak. Itu bahasa anak feeling ya. Alhamdulillah makasih ya kak gitu. Makasih ya. Udah ngerti nih. Nanya dong ke si adek gitu kirain supaya tahu berubah bahasa cintanya ya kan. Dek, menurut adek mama ayah sayang nggak? Sayang lah gitu. Apa buktinya? Iyalah beli-beli. Masih dasar feeling. Dasar sensing. Masih ya. Bahasanya konsisten. Masih beli-beli. Aduh, sensing, sensing ya. Sensing ekstrovert lagi, maunya beli-beli aja. Gitu ya bahasanya. Nah, ini perlu waspada. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika teman-teman nih, coba nanti ya setelah ngeritmisnya kelar, dalam kondisi alfa, dalam kondisi santai, teman-teman nanti deketin anaknya, nggak usah bilang kata Misidai gitu, nggak usah gitu. Coba cari trik gimana caranya anak-anak nggak curiga gitu ya. Langsung coba tanyakan dengan format yang tadi. Menurut kamu mama sayang nggak? Waspadai ketika terjadi dua hal. Satu, anaknya ragu-ragu. Sayang sih, kadang-kadang. Tahu deh, nggak tahu deh. Sayang nggak sih? Nah, udah tuh kalau udah bahasa-bahasa kayak gitu, orang tua waspada tuh. Artinya apa? Ada masanya mungkin bahasa cinta kita nggak terasa. Kasih sayang kita nggak terasa ke mereka gitu. Mungkin yang mereka rasain cuma perintah-perintah, nyuruh-nyuruh, marah-marah. Nah, dan kita kemudian ngomongnya apa? Kalau anak-anak bilang abis kadang mama galak sih ngomel melulu. Mama tuh ngomel karena mama sayang sama kamu tahu gak sih? Coba kalau kamu gak diomelin kamu mau jadi apa? Gitu udah ngomong macam-macam. Aduh, gak usah defense ya, gak usah defense. Ini riset guys ya. Jadi siap-siap dengan kejujurannya anak-anak. Itu kalau masih yang ragu-ragu masih bagus ya, masih bagus lah.
Bahayanya kalau sudah menjawabnya justru mama, menurut kamu mama sayang nggak sih? Enggak, apaan? Nggak pernah sayang. Jahat. Mama tuh jahat. Perempuan paling jahat sedunia. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan dipukul ya, jangan digambar anaknya kalau kayak gitu ya. Kan kita lagi riset gitu. Kan kita lagi mau tahu. Segera ngapain? Istighfar. Kurang belajar berarti kitanya lagi dikasih pelajaran sama Allah gitu. Makanya Miss Ida ini di kalau apa teman-teman nanya Miss Ida masih belajar belajar mulu, alhamdulillah ya. Enak tahu belajar tuh, ketagihan malah gitu. Maksudnya tuh kalau apa asik lah gitu mempelajari manusia, mempelajari kehidupan gitu. Kalau bahasa cinta tidak sampai insting 28 tahun, bagaimana dong caranya, Miss? Apa yang harus dilakukan? Apalagi jika emaknya thinking dan bawel. Dari kitanya dulu, atuh. Sampaikan. Kalau kitanya udah dewasa, dibalik. Dibalik. Jangan jangan jadi kayak ABG tua kayak kemarin yang Miss Ida ceritain ya. Begitu kita sudah balik, begitu kita udah dewasa, menghadapi orang tua tuh kita juga jangan terlalu banyak nuntut lagi. Justru kita gantian ngomong orang tua gitu. Jadi kalau kita udah dewasa, nanya ke mamahnya, Ibu, menurut Ibu aku sayang nggak sih? Kita dengerin aja omongan orang tua. Apaan lo ya? Makan tinggal makan lo. Ini dengerin. Ya udah dengerin aja, nggak usah pakai marah lagi. Karena kita yakin orang tua kita kan sayang sama kita. Cuma ini harus benerin ya mindsetnya teman-teman nih. Kebanyakan kita itu terlalu banyak nuntut sih. Sama pasangan nuntut, sama orang tua nuntut, sama anak nuntut, sama temen nuntut. Lu sih nggak ngertiin gue gitu. Bentar, sebelum kita bertanya, itu pertanyaan itu boleh, tapi lakukan dulu satu hal. Gue udah ngerti lu belum gitu. Mestinya begitu kan? Harusnya kan gini. Kita boleh marah kalau lu nggak ngertiin gue, tapi kitanya udah ngertiin dia banget gitu. Tapi kalau kita belum ngertiin dan bahasanya belum sampai, ya jangan nuntut dulu gitu. Ini persis kejadian ketika kemarin tuh kami diskusi aku sama Mas Haji seperti biasalah apa dinner time gitu ya. Itu biasanya kita ada sharing gitu, talk gitu ya. Jadi Messi udah ceritain gitu. Kenapa kok apa anak-anak sekarang mulai agak menjauh di usia remajanya ini gitu. Kalau ayah pulang yang menyambut tinggal mama, kenapa anak-anak pada nggak nyambut gitu. Terus ayah masih ini masih masih ada defense-nya gitu. Tolong dong mama, anak-anak kasih tahu dong. Kalau dikasih tahu tuh nurut gitu. Oke, aku bilang gitu boleh gitu. Tapi pertanyaannya sebelumnya ya, kapan terakhir ayah benar-benar menyampaikan cinta sama anak-anak? Kapan terakhir ayah muji-muji anak-anak? Kapan terakhir ayah berterima kasih? Kapan terakhir? Udah ditanya itu aja dulu, karena itu kewajiban orang tua. Kaget tuh baru, iya ya udah agak lama juga ya, kurang deket juga ya sama anaknya gitu. Nah itu makanya, tapi enaknya ya kalau kita udah belajar dan kita udah sepakat, bahasanya di bahasa alfa itu bukan bahasa menyalahkan. Biasanya nih kalau ngomong-ngomong kayak gini, kebanyakan pasangan jadinya jatuhnya berantem. Oh jadi menurutmu gue yang salah? Jadi terus kan akhirnya gitu tuh bahasanya ya. Jangan, bahasa diskusi, mencari solusi gitu. Dan alhamdulillah ayah habis itu ya memperbaiki. Dan alhamdulillah kemarin sudah peluk-pelukan sama anak-anak, anak-anak juga sayang lagi. Berusaha untuk siapa dulu nih yang dihandle, kitanya dulu nih, kita yang dewasa, yang waras ini dulu gitu. Kalau nanti jadi pemimpin juga begitu. Pemimpin tuh dirinya sendiri dulu sebelum marahin karyawan. Kalau jadi karyawan sebelum marah ke bos, ya udah kitanya dulu ngertiin. Pokoknya gitu. Ya, yang kitanya dulu self controlnya di dalam. Gitu. Amuro Syaifur, saya insting. Istri IE, anak pertama FE, anak kedua IE. Oke. Anak pertama ini umur 9 tahun, belum mandiri, masih tidur sama kami. Bagaimana tips agar anak feeling mau pisah tidurnya? Eh,
mendekat bondingnya bagus enggak? Bapak sama ibu, bapak insting dengan ibu intuiting, bonding pada anak feelingnya bagus nggak? Artinya anak-anak happy, anak feelingnya bahagia nggak? Kalau dia bonding kita sudah bagus, ikatan cinta sama dia udah deket gitu ya, akhirnya dia percaya banget sama kita. Coba deh sebelum tidur diceritain tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan anak-anak itu untuk dipisahkan tidurnya. Jadi ini bukan bukan maunya mama sayang, bukan maunya ayah. Ini anjuran Rasulullah, perintah Allah gitu. Apa yang kakak mau nih? Kalau mau misalnya bobok sendiri, gitu. Mau kamarnya kayak apa? Dicari titik sukanya. Bahasa Amuro Syaifur, Bapak udah baca buku I Know You Parenting belum? Kalau mau mengerti lebih dalam, silahkan baca di situ. Dari mulai konsep dasarnya sampai kepada cara komunikasi per mesin kecerdasan kepada anak. Ada di situ ya. Artinya nanti kalau intinya kalau tipe feeling, ketemu dulu bahasa sukanya. Dia akan mendengarkan sama orang yang dia cintai. Dan itu bukan bahasa perintah, tapi adalah bahasa inspiratif. Jadi kita menceritakan sesuatu, dia dapat inspirasi, dia termotivasi, lalu dia kemudian, ya deh kalau gitu aku mau bobok deh biar aku disayang sama Rasulullah, biar aku. Nah dulu pada akhirnya Salma mendapat bisa berusaha tidur sendiri itu salah satunya juga. Jadi sebelum tidur dibacain buku, cerita dulu, cium-cium dulu. Nanti meskipun tengah malam dia akan lari lagi ke kamar, besok pagi udah tidur bareng, nggak apa-apa. Tapi diapresiasi dulu. Ih keren ya, dari mulai jam sekian sampai jam sekian kakak udah berani sendiri. Besok ditambahin ya waktunya lebih panjang lagi gitu. Sampai kemudian dia cinta sama Rasulullah dan sebelum tidur dia baca buku Rasulullah sendiri, itu dia udah mulai mandiri gitu. Seiring waktu. Jadi 9 tahun Swiling masih manja, masih belum mandiri, gak usah dimarahin dulu, disayang-sayang aja. Nanti kalau udah dia balik, baru tuh mulai kita agak tegas boleh ya. Oke, begitu ya Pak Amuro Syaifur. Nah, jadi kalau teman-teman tadi dengan pertanyaan satu kalimat yang sama tadi, ya, riset, cek, mengecek bahasa cinta, tangki cinta, aliran cinta, whatever itu namanya ya. Artinya ada nggak sih kita di dalam hatinya dia, gitu kan? Apa namanya? Itu cek dulu. Kalau kita nggak ada, maka wajib bagi kita untuk kitanya belajar. Itu udah pertanda banget itu udah tanda-tanda dari Allah. Kok teman-teman juga diarahkan untuk mendengarkan materi ini, berarti itu tanda dari Allah. Untuk teman-teman memperbaiki keadaan. Jangan marahin anaknya kalau kita belum berusaha. Oke? Gak fair. Karena kitanya belum mendidik dengan baik. Belajar dulu, belajar yang banyak. Insya Allah besok pagi, Miss Hidai memulai kelas workshop Stephen level 1. Kalau teman-teman mau tahu apa itu Stephen lebih dalam, mengerti dudukan-dudukan yang tepatnya, lalu kemudian teman-teman bisa nanti insya Allah bahkan membantu orang lain yang sedang kesulitan, sebagaimana kita saat ini, mulai deh di workshop Stephen level 1, besok pagi. Ya, oke, boleh langsung kontak di Mbak Wulan atau Mbak Filza di Stephen Institute. Atau nanti DM Miss Hidayah aja. Cara memulai mendekati anak cewek umur 16 dan 14, waktu mau dipeluk mereka merasa risih. Berarti ini tidak terbiasa. Ya, kalau mereka masih merasa risih dan kita mengucapkan cinta tuh sampai gini nih. Ini kebaca banget kalau kita bilang I love you, bleh, gitu. Ih, jijik, ih norak, ih ini. Itu artinya kita belum pernah membiasakan itu. Rata, ini misalnya kemarin juga nih ketemu keluarga thinking ya. Anak thinking, bapak thinking, ibu thinking. Ketika misalnya ajarin seperti ini, coba deh mama bilang I love you. Anaknya langsung ngomong, weh gitu. Ih Nora, ih mama, ih ngapain sih mesti I love you, I love you. Setelah misalnya dekatin anaknya, sebetulnya kamu seneng gak sih ketika mama mau bilang I love you? Seneng sih Miss, cuma gak biasa aja. Soalnya mama tuh gak pernah sih ngomong kayak gitu. Intinya apa? Seneng sebenarnya. Cuma untuk menutupi kegeeran, untuk menutupi rasa seneng, biasanya responnya akan bermacam-macam.
dan risih biasanya karena tidak terbiasa. Jadi ngapain? Biasain, dimulai. Dulu misinya juga gitu, bilang I love you, norak lu gitu. Ih, mual, gini-gini. Udah terusin aja. Terusin gitu. Tapi dengan bahasanya, jadi takarannya tertentu. Kalau untuk orang thinking intuiting memang tidak terlalu banyak. Kalau untuk orang feeling, sensing, insting boleh agak banyak gitu. Bilang I love you-nya. Dan dengan bahasanya sendiri-sendiri gitu, sesuai dengan mesin kecerdasannya gitu. Jadi tetap ucapkan cinta, dibiasakan. Jangan, makanya tadi lagunya andai dia tahu, jangan-jangan selama ini kita memendam rasa cinta itu dalam-dalam di dalam diri kita. Kita cuma bilang I love you saat anak-anak atau pasangan kita tidur. Saat mereka nggak dengar. Terus kita ngomong, tahu nggak sih sebenarnya mama tuh sayang banget loh sama kamu. Begitu mereka bergerak, langsung diem. Jangan-jangan denger lagi. Aduh malu nanti kalau aku kedengeran. Terjadi pada seorang dokter, ya misalnya waktu sakit itu kan konsultasi nih, rutin sama dokter penyakit dalam. Beliau kemudian mengerti kalau Miss Day ahli di bidang ini ya, parenting, bahkan baca buku I Know You gitu. Terus ketika Miss Day konsul lagi nih, beliau gini, Miss Day ada waktu nggak? Miss Day ini nggak, udah kok, udah sehat insya Allah gitu. Saya yang kurang sehat gitu. Akhirnya dia malah curhat. Saya punya anak satu-satunya. Anak saya sekarang mau pergi jauh karena harus kuliah tidak di rumah. Saya sedih banget, tapi saya gengsi menyampaikan cinta. Biasanya saya cuma ngobrol sama dia kalau dia tidur aja. Jadi dia nggak dengar saya ngomongin apa. Giliran dia pergi, saya kuntit dari belakang aja. Kalau saya ketahuan, saya malu banget gitu. Aneh nggak sih gitu? Maksudnya rasa cinta kok ditutup-tutupin sih gitu. Nah ini pada banyak budaya, pada banyak keluarga ini melakukan ini. Menutupi rasa cinta dan kemudian berandai-andai dia tahu. Padahal nggak ngomongin. Ingat ya, kita bukan cenayang, kita bukan makhluk gaib, mesti diomong cinta itu. Disampaikan sesuai bahasanya. Kalaulah cinta sama pasangan, sama anak itu kan halal. Ya udah sih diomong, diungkapkan. Di awal mungkin merasa kaku gitu nggak apa-apa, tapi mulailah. Mungkin di awal dengan tepok-tepok gini. Ntar lama-lama disayang-sayang, mulai dipeluk, mulai di ini. Mungkin belum bahasa ngomong, lama-lama mulai itu terbiasa. Mama tuh sayang tahu. Dan lama-lama terbiasa akhirnya. Dan itu lihat perubahannya. Ucapan I love you, ucapan sayang, penyampaian emosi, ya, kita tahu perasaan orang yang kita sayang itu tuh melegakan banget. Melegakan banget. Dan ini yang menumbuhkan ikatan di dalam keluarga. Bukankah ucapan salam, assalamualaikum, itu adalah tanda sayang kita mendoakan. Kalau kita bilang I love you, lalu kemudian sambil doa, biasanya misalnya gitu sebelum tidur, I love you sayang. Ya Allah jagalah anak-anakku. Pokoknya ada doa-doanya. Apa itu di dalam kepalanya dia tuh dendrit-dendritnya nyambung. Insya Allah. Syarat munculnya kecerdasan adalah ketika ada dendrit yang nyambung. Otaknya cerdas. Karena apa? Karena rasa cinta. Hormon yang didapat dengan rasa sayang itu sebenarnya adalah hormon yang juga rasanya agak mirip dengan hormon yang bukan hormon, rasa yang didapatkan ketika dia narkoba. Kalau kita tidak pernah menyampaikan rasa sayang, tidak memunculkan hormon-hormon bagus tadi di otaknya dia kering di situ, ya siap-siap aja. Satu, dia akan narkoba. Karena apa? Cari hormon yang bagus di kepalanya. Cari kebahagiaan. Dua, dia akan mencari cinta di mana-mana. Seks bebas mungkin, pacaran-pacaran terus mungkin, tebar-tebar cinta nggak jelas kali. Cuma untuk mendapatkan ucapan I love you dari orang yang mungkin nggak dia kenal, yang sebenarnya dia juga nggak cinta, karena sebenarnya dia ingin dengar itu dari orang tuanya. Sayang banget kan? Daripada anak kita rusak di telan zaman, di telan lingkungan,
Mendingan apa? Yuk, banjiri dia, banjiri otak dan hati dia dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata cinta, dan tunjukkan sesuai bahasanya. Sensing bahasanya, kalau Missy Day tulis di buku I Know You Parenting, bahasa kebendaan. Thinking apa? Kedudukan. Intuiting kebebasan. Feeling, bahasa cintanya feeling. Ucapan, kasih sayang. Insting, kedamaian. Dan itu gimana aplikasinya? Belajar nanti bareng sama Missy Day di workshop Stephen Level 1 atau baca bukunya. Dan join nanti malam insya Allah di I Know You Lovers. Ya, bersama dengan teman-teman yang juga belajar bareng-bareng di sana. Missy Day senang banget membersamai orang-orang yang memang senang belajar ya. See you nanti malam insya Allah ya. Salam untuk keluarga. Thank you for watching. Waktunya sudah mau 1 jam. Oke ya. Insya Allah nanti Missy Day kalau masih ada pertanyaan teman-teman ikut terus ngeritmisnya Missy Day. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya Allah Miss senang banget nyimaknya. Terima kasih dari Hana Sofia. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah watching. Salam untuk keluarganya. Oke. I know you because I love you. Sampai jumpa. Assalamualaikum. I know